Nanti panjenengan semua akan menyampaikan visi misi, memperkenalkan diri, asal sekolahnya dari mana, kemudian guru mata pelajaran, atau wali kelas berapa, atau jabatannya apa. Kemudian menyampaikan visi misi secara jelas, tidak ada tanya jawab, cuma menyampaikan saja. Kemudian nanti misalkan harapan kita sesuai dengan ini urutan, tetapi kalau misalkan urutan pertama ada, urutan kedua tidak ada, nanti bisa di skip ke berikutnya. Oke. Tidak di poll akhir ya. Misalkan ini Ibu Kristina Indah, itu ada enggak Bu Kristina Indah? Hadir sama belum? Halo Bu Kristina? Ada? Belum ada? Nah, Bu Kristina belum ada, nanti kita skip dulu, kita ganti Bu Hema misalkan. Bu Hema belum ada, kita skip dulu, kita ganti Muh Muslim, dan seterusnya. Nanti urutannya tetap sama, karena ini masih 73, tetapi sesuai aturan memang harus dilaksanakan. Oke. Untuk waktu presentasi, Pak Ali bisa disampaikan Pak. Sanune siapa saja Pak? Dan yang pertama siapa dulu? Oke, baik Bapak. Perkenalkan untuk kami sampaikan susunan presenter yang nanti akan menyampaikan visi misi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama nanti dari Bu Kristina Indah Palupi, dilanjut kedua Bu Hema Nur Farida, kemudian yang ketiga Pak Muslim dari SMP 1 Juwana, kemudian yang keempat Bu Sri Hayana, kemudian yang kelima Bu Ita Kris Ardiani, yang keenam Bu Ardita Widyastuti dari TK PKK Guyangan, kemudian Pak Arianto dari SMA Negeri 1 Tayu, kemudian Pak Arif Priharsono, dilanjut Pak Ahmad Sobiron, kemudian setelah itu Bu Yeni Komaria, kemudian Bu Tri Suharti, kemudian Bu Widayati, lalu Pak Rakil Haryo Yurdiartanto, dilanjut oleh Bu Indri Fitriani, kemudian Bu Wahyuning, lanjut Pak Purwanto, kemudian Pak Eri Gusnomo, kemudian siapa ya? Pak Haris, kemudian Pak Ari Wibowo, kemudian Bu Luciana, dan terakhir Bu Dora Resiana Wijayanti. Aturannya seperti yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu, setiap kandidat nanti menyampaikan visi misi dalam waktu 3 sampai 5 menit. Jika nanti melebihi, mohon izin kami akan mengingatkan agar bisa diselesaikan gitu ya. Itu adalah aturan main untuk menyampaikan visi misi. Monggo Pak Tri. Terima kasih Pak Ali. Itu tadi urutan Bapak Ibu dari yang pertama sampai yang ke-21. Untuk Pak Agus sudah siap Agus untuk tim kipernya? Oke, siap. Oke, nanti Bapak Ibu mohon maaf kalau memang terlalu panjang, nanti bisa diingatkan oleh Pak Agus selaku tim kiper. Kita mulai kegiatan sosialisasi pada malam hari ini dengan riang gembira Bapak Ibu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tema kita laksanakan secara gembira, nyantai saja, enggak usah terlalu koyo visi misi presiden dan wakil presiden, enggak usah, santai saja. Sambil guyon-guyon ya enggak apa-apalah, sudahlah. Karena memang kita semua koncone dhewe sudah 9 bulan, saya kira kok sudah pada kenal semua Saya kenal semua, tapi enggak apa-apa. Dari ya iya, malah hampir ini kan. Jadi harapan kita sama, Bu. Jadi tahapan ini tetap kita sampaikan, tetap kita laksanakan supaya panjenengan juga lebih akrab lagi dan komunitas ini terus berjalan sampai nanti gitu, maksud saya gitu. Bagi yang pertama kami persilakan Bu Kristina Indah Palupi. Hadir, Bu Indah, Kristina Indah. Hadir atau belum? Halo? Bu Kristina Indah Palupi
dari SDN Telakah Kasihan 01. Atau temannya bisa dihubungi beliau, sudah ada atau belum di grup ini? Belum? Gimana Pak Li? Skip dulu atau kita tunggu dulu? Apa kita ganti dulu ya? Bisa kita lanjut saja Pak, yang kedua. Oke. Yang kedua dari Bu Hema Nur Farida, SMP Negeri 1 Kayen. Monggo Bu Hema. Gimana ini Pak, kok pertama ini? Ya, enggak apa-apa. Ya, oke. Lanjut, Bu. Buka ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hima Nur Farida. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Kayen. PP saya adalah Pak Triyono. Apalagi ya? Mungkin itu aja identitasnya. Di sini saya diamanahi oleh kelompok kami yang yang dimentori oleh Pak Triyono ya, kelompok kami. Jadi saya yang diamanahi untuk menjadi calon koordinator. Berat juga. Kenapa? Karena Pak Tri ini kan koordinator PP ya. Jadi bayangannya teman-teman mesti api iki ngene Pak Tri, enggak. Sama juga. Oke, langsung saja untuk visi misi ini juga baru nulis di sini. Ini visi misi saya baru saya tulis. Visi misi saya mungkin ya harapan lah. Saya ingin menjadikan impian ya, ingin menjadikan CGP Angkatan 4 Kabupaten Pati ini sebagai pelopor implementasi kurikulum merdeka. Ya itu sih. Singkat, jadi sebagai pelopor implementasi kurikulum merdeka. Kenapa? Karena di Pantura ini yang ada guru penggerak pertama kali itu di Pati. Kudus, Rembang itu belakangan. Jadi Pati harus jadi pelopor implementasi kurikulum merdeka. Kemudian misinya apa? Misi juga baru saya pikirkan. Misinya mungkin ya. Misinya nanti kita petakan aset SDM kita yang bagus-bagus ini, CGP Angkatan 4 yang luar biasa ke dalam beberapa bidang ya. Mungkin ini yang baru teridentifikasi ada 3 bidang dulu. Yang pertama, kurikulum merdeka itu yang paling ciri khasnya itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti ada bidang itu. Nah, gambarannya di bidang itu ngapain? Di situ bidang itu saya harap bisa memunculkan proyek-proyek yang memang diharapkan dari kurikulum merdeka itu sendiri, sehingga kumpulan dari proyek-proyek kita itu bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Pati, bahkan di luar kabupaten kita. Yang kedua adalah bidang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, mungkin ini saya sendiri yang mengalami atau teman-teman juga, saya juga belum tahu ya. Berdiferensiasi kita sudah dapat materinya penuh, tapi memang dalam implementasinya saya pribadi itu masih ada kendala. Masih ada beberapa kendala lah untuk menerapkan itu secara sempurna. Jadi kita butuh bidang ini. Jadi pembelajaran diferensiasi itu kalau bisa nanti kita bisa membuat contoh yang benar-benar real. Kenapa? Karena kemarin itu ada pelatihan BIMTEK paradigma baru di SMP ya, saya kan SMP. Itu ada peserta yang minta kalau contoh real seperti apa. Nah, itu ternyata narasumbernya nggak bisa ngasih contoh. Nah, saya di situ sebagai guru penggerak angkatan 4 juga gimana ya, rasanya itu seperti menjadi tanggung jawab kita gitu untuk memberi contoh pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa gitu. Ya, itu bidang yang kedua. Yang bidang ketiga itu memang agak unik, yaitu bidang politik. Loh, bidang politik apa urusannya di sini kan gitu. Nah, kalau menurut saya
kita ini kan guru penggerak, selain disuruh menggerakkan itu juga nanti ke depan itu yang mengisi para pemimpin pembelajaran, kepala sekolah, pengawas, itu kan kalau nggak dari kita kan nggak bisa ya. Dan ketika kita sudah terjun di sana, kita berdiri di dua kaki. Satu ini kaki politik dan satu kaki pendidikan. Ini nggak bisa lepas. Nah, contoh, kita ingin menerapkan kurikulum merdeka di mana fase D, misal fase D kelas 7, 8, 9 itu boleh per materinya boleh dilanjutkan sampai kelas 9. Tapi karena ada PAS, nah, PAS itu soal yang membuat adalah MKKS, akhirnya kita nggak bisa, nggak bebas seperti itu. Nah, itu aspek politiknya di situ. Makanya nanti kita agar kurikulum merdeka ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan oleh yang menggagas ini. Nah, itu dulu. Itu saja ya Pak Tri ya, jangan lama-lama. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Emma atas penyampaian visi misinya. Lanjut, langsung aja kita lanjut yang ke berikutnya. Kita lihat dulu Bu Kristina Indah masih sudah ada atau belum? Belum ada? Oke, kalau belum Bapak Moh Muslim. Bapak Moh Muslim. Sudah ada Bapak Moh Muslim? Halo? Bu Kristina sudah hadir, Bu Kristina. Monggo Bu Kris. Sudah ada? Oke, monggo, Bu. Ya, monggo Ibu. Mohon maaf ini karena saya posisi di Solo dan ini saya di hotel, jadi tidak begitu. Oke, siap Ibu. Monggo. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kenalkan, nama saya Kristina Indah Palupi, Kepala SDN 01, Kecamatan Gembong. Saya akan menyampaikan sekilas tentang profil saya. Ini mulai 21 Juni 1975, kemudian pendidikan terakhir dari S2 UNES, dan untuk prestasi yang pernah saya raih, pernah menjadi instruktur nasional guru belajar, kemudian menjadi instruktur nasional pengembangan guru profesi yang berkelanjutan, kemudian 2018 menjadi juara 3 guru berprestasi Kabupaten Pati, 2019 menjadi juara 1 guru berprestasi Kabupaten Pati, 2021 harapan 2 pembelajaran daring Kabupaten Pati. Kemudian selanjutnya untuk profil saya yang lain, kepengurusan dalam organisasi, yaitu sebagai pengurus Asosiasi Guru Pelopor Provinsi Jawa Tengah, kemudian pengurus PGRI Kecamatan Gembong, pengurus KPRI Kecamatan Gembong, pengurus KKKS Kecamatan Gembong, dan TPAK Kecamatan Gembong. Selanjutnya visi misi saya, di sini secara singkat saja, yaitu visi saya untuk menciptakan komunitas penggerak yang mampu mengembangkan seluruh kompetensinya untuk menggerakkan ekosistem pendidikan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sedangkan misi-misi untuk visi tersebut yang ada 8, ini saya sampaikan. Yang pertama itu yang mengadakan pertemuan anggota dalam komunitas secara rutin dan berkala. Kemudian yang kedua membuka ruang diskusi positif untuk meningkatkan pembelajaran yang menciptakan student well-being. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi anggota untuk menggerakkan komunitas praktisi di wilayah masing-masing. Keempat, mengedukasi anggota menciptakan ide-ide kreatif dalam meningkatkan kepemimpinan murid dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kelima, mendorong anggota berbagi praktik baik pembelajaran di dalam komunitas. Yang keenam, mendampingi anggota melakukan pengimbasan praktik baik pembelajaran dalam komunitas belajar.
Ketujuh, mengedukasi anggota meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder pendidikan dalam program pengembangan komunitas. Demikianlah sekilas tentang profil dan visi misi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bu Kristina. Kemudian dilanjut Bapak Moh Muslim. Monggo Bapak Moh Muslim. Sudah ada Pak Moh Muslim? Belum ada? Kalau belum ada kita lanjut ke Ibu Sri Kayana. Oke Pak, siap. Silakan Ibu, monggo. Terdengar ya Pak ya? Siap, bagus Ibu, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hayana dari instansi KB Pelita Rayu dan PKBM Mandiri Margoyoso. Mata pelajaran yang saya ampu yaitu pendidikan anak usia dini, IPS dan sosiologi. Jadi saya sebenarnya berada di instansi non formal. Dan alhamdulillah pada saat ini saya masih diberi kesempatan untuk belajar bersama Bapak Ibu yang ada di lembaga pendidikan formal, sehingga apa yang saya dapat selama 9 bulan lebih itu bisa saya aplikasikan di lembaga kami yang termasuk lembaga non formal. Tak lupa di sini saya akan menyampaikan visi saya, yaitu sebagai penggerak perubahan pendidikan yang merdeka belajar di Kabupaten Pati. Kemudian misi saya berkolaborasi dengan guru penggerak dan pemangku kepentingan untuk menggerakkan komunitas belajar di sekolah sendiri maupun di sekolah lain yang ada di Kabupaten Pati. Kemudian visi yang kedua, menjadi pengajar praktik di komunitas belajar terkait pengembangan pembelajaran lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Pati. Kemudian misi saya yang ketiga yaitu mendorong peningkatan kepemimpinan dari para guru-guru dan juga murid, yaitu dengan memaksimalkan aset-aset yang ada di Kabupaten Pati. Misi selanjutnya yaitu memaksimalkan komunitas belajar sebagai ruang diskusi dan juga ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan khususnya yang ada di Kabupaten Pati. Dan misi saya yang terakhir yaitu bisa menjadi bersama-sama bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di Kabupaten Pati. Itu sekilas visi dan misi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama, di mana nantinya harapan saya di Kabupaten Pati ada komunitas bagi guru penggerak kita, jadi kita tidak berhenti sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggih, Ibu Sri Kayana, terima kasih sekali atas penyampaiannya. Kemudian dilanjut Ibu Ita Krishardiani. Bu Ita sudah ada? Siap, Pak. Oke, silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ita Krishardiani, CGP dari Bunda Sri Handayani. Keseharian saya sebagai pendidik teman bermain di TK Islam 01 Kauman. Jadi pasukan saya anak-anak. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan visi misi saya. Visi di sini saya maknai sebagai kondisi bila yang saya inginkan setelah pemilihan koordinator ini. Visi saya bergerak bersama mewujudkan komunitas guru merdeka yang tanggap, peduli dan tangguh sebagai pusat rujukan dan wadah aktualisasi diri.
Dan di sini saya merumuskannya dalam 5 misi. Yang pertama, misi saya adalah menginspirasi dan mengajak rekan guru dalam menggali ide-ide dan kegiatan yang dapat meningkatkan solidaritas dengan membentuk komunitas guru. Yang kedua, mewujudkan guru yang tanggap dan profesional, mempunyai intelektualitas yang tinggi dan terampil di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa peduli dengan berbagai pihak, dengan berbagai praktik baik yang telah dilakukan dalam komunitas belajar maupun di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air, berkarakter, disiplin, bersatu dalam mengemban tugas dengan cekatan dan tangguh di berbagai situasi. Yang kelima, mengembangkan komunitas melalui kerjasama dengan institusi lain yang dapat menstimulus inisiatif, inovasi, kreativitas guru dalam mengantisipasi perubahan maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dalam hal ini yang saya inginkan apabila koordinator guru penggerak ini nanti akan berjalan, seyogianya adalah membentuk komunitas guru, di mana nanti kita sebagai CGP Angkatan 4 ini tidak berhenti sampai di sini. Kita berjuang bersama untuk membentuk guru yang merdeka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ita Krisdayanti. Nggih. Pak Muslim, menurut saya sudah adakah Pak Muslim? Belum ada, masih belum ada. Oke. Kalau belum ada, Ibu Ardita Widya Stuti. Sudah ada? Sudah. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan guru penggerak beserta pengajar praktik. Di sini saya sebelumnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ardita Widya Stuti. Saya berasal dari TKPK Kangguyangan, Kecamatan Tranggil. Alhamdulillah di sini saya sebagai kandidat dari kelompok Ibu PP Hartuti. Di sini langsung saja saya akan memaparkan tentang visi yang sudah saya rancang. Visi tersebut adalah mewujudkan komunitas penggerak pendidikan yang siap untuk berkolaborasi, berinovasi yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Dengan rancangan visi tersebut, maka misi yang tertuang diantaranya yang pertama, itu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan pendidik dalam mewujudkan pendidikan yang merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun misi yang kedua yaitu mendorong dan memberi dukungan pada komunitas melalui interaksi dan kolaborasi bersama. Untuk misi yang terakhir yaitu meningkatkan nilai dan peran guru penggerak melalui berbagai kegiatan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan jenjang pendidikan dalam komunitas penggerak mengacu profil pelajar Pancasila. Saya hanya mencantumkan 3 misi, namun di sini garis besar dari misi saya bahwa dalam guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pati ini terdapat beberapa jenjang, jadi nanti apabila selesai dari program ini yang harapan dari saya apabila terbentuk dalam komunitas, maka harapan kami baik dari jenjang TK, kemudian SD, SMP, SMA akan tetap bersatu untuk memberikan pencerahan bagi rekan-rekan yang lainnya, sehingga menuju merdeka belajar dan meraih ke arah ke profil pelajar Pancasila. Demikian dari presentasi visi dan misi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ardita untuk presentasinya. Nggih. Sekali lagi Pak Muslim sudah ada kah? Untuk Bapak Muslim?
Belum? Oke, kalau belum kita lanjutkan ke berikutnya. Pak Arianto. Bapak Arianto sudah hadirkah? Ya, Sudah sudah. hadir? Oke, siap Bapak. Monggo waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Sebelumnya saya menggunakan 2 akun yang berbeda karena komputernya sedang bermasalah ternyata di audio, jadi saya untuk audionya pakai HP. Siap Oke. Bapak. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu PP dan teman-teman CGP yang hebat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nggih. Tadi sudah sebelum saya ibu-ibu yang hebat-hebat perkenalkan saya. Saya namanya Arianto. Boleh share screen karena tadi saya diminta oleh PP buat poster, nanti di-share Pak pas presentasi gitu. Boleh Pak Tri? Atau enggak usah nggih? Enggak usah aja Pak. Nanti Oke. Yeah. Ya, perkenalkan nama saya Arianto, saya dari SMA Negeri 1 Tayu. Saat ini saya mengampu mapel bahasa Prancis karena memang background-nya bahasa Prancis. Visi misi saya sebagai calon koordinator guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pati, visi saya yaitu yang pertama, guru penggerak Kabupaten Pati adalah guru hebat yang membumi dan berdedikasi. Misinya yang pertama, guru penggerak Kabupaten Pati adalah guru-guru hebat yang mampu membawa perubahan di sekolah. Karena saya yakin entah besar atau kecil, sedikit atau banyak, pasti Bapak Ibu guru CGP Angkatan 4 Kabupaten Pati sudah membawa perubahan dampak di sekolah, minimal di kelasnya masing-masing. Maka saya menyebut Bapak Ibu guru hebat, ya. Kecuali itu juga penggemblengan atau kawah candera di muka yang hampir 1 tahun kalau sesuai jadwalnya 9 bulan ini bisa kita lalui hingga menjelang loka ke-9 nanti, itu sudah luar biasa karena kita tahu sendiri sekarang rekrutmennya sangat susah sekali, banyak peserta sehingga proses rekrutmennya diperketat. Kemudian yang kedua, misi saya adalah guru penggerak Kabupaten Pati adalah guru-guru yang mampu membumikan ilmu pengetahuannya untuk membantu komunitas dan siswa-siswinya. Saya pakai kata-kata membumikan, saya meniru dari dari fasil saya Bapak Imam yang mendefinisikan membumikan itu menularkan. Ya, jadi karena kita dapat ilmu, pengetahuan dari pendidikan kita selama 9 bulan itu, dan banyak teman-teman kita yang tidak beruntung untuk bisa mengikutinya dengan berbagai alasan, maka kita memiliki tanggung jawab untuk menularkan, untuk mensosialisasikan ilmu-ilmu dan pengetahuan kita yang kita dapat ke komunitas, entah itu ke rekan kerja, di sekolah kita, entah itu di MGMP atau lintas jenjang pendidikan. Kemudian yang ketiga, guru penggerak Kabupaten Pati adalah guru-guru yang memiliki dedikasi dan bangga dengan profesinya. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya punya dedikasi dan bangga dengan profesinya, sehingga tujuan awal dari mengikuti program guru penggerak ini bukan karena iming-iming ada PP yang itu, tapi karena tulus dari kita memang ingin aktualisasi diri, ingin mendapatkan ilmu baru sehingga bisa kita bawa ke dalam rutinitas kita, tugas kita aplikasikan untuk membawa dampak perubahan bagi siswa kita. Demikian visi dan misi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Arianto atas presentasinya. Dilanjut kepada Bapak Arif Priharsono. Sudah adakah Pak Arif? Pak Arif Priharsono sudah ada? Belum?
Oke, kalau belum Pak Ahmad Sobiron. Pak Ahmad Sobiron sudah ada? Sampun, Bapak. Oke, silakan Pak Ahmad Sobiron. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misi. Saya perwakilan dari PP-nya Bu Yusnita. Nama saya Ahmad Sobiron. Teman-teman biasa memanggil Uncle Sob. Uncle Sob biar muda terus katanya begitu, biar semangatnya selalu muda. Meskipun ya memang muda. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah visi saya. Ini cukup sederhana saja, nggak usah yang tinggi-tinggi, karena mungkin kalau saya jadi koordinator nanti malah saya sendiri yang bingung untuk menggapai visi kalau terlalu muluk-muluk. Jadi saya buat visi yang sederhana saja, yaitu membentuk kelompok yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan. Itu visi saya. Jadi kelompok ini akan saya buat ya bermanfaat bagi lingkungan pendidikan, baik dari CGP, BPGP maupun Dinas Pendidikan maupun yang lainnya. Kemudian dalam rangka untuk kebermanfaatan itu, yang pertama misi saya adalah yang pertama pastinya berbagi praktik baik. Nah, kalau saya itu eman-eman, kita sudah 12 bulan kalau nggak salah ya, setahun lebih lah. Tahun lebih kita bareng-bareng, nanti kalau tidak dibuat kelompok, tidak dimanfaatkan dengan baik, eman-eman itu bisa menguap begitu saja. Apalagi kemarin saya dapat bocoran itu, teman-teman CGP itu di sekolah-sekolah itu belum ada bunyinya. Sehingga ini juga sebagai evaluasi bagi kita, karena memang saya dengar itu dari orang-orang atasan sana itu memang CGP di Jawa Tengah, terkhusus Kabupaten Pati itu belum bunyi di sekolahnya. Kan ini eman-eman banget, wong kita sudah pelatihan membutuhkan uang yang banyak, kemudian tenaga juga banyak, kok tidak dilanjutkan, kan eman-eman. Maka dari itu yang pertama tadi adalah berbagi praktik baik. Kemudian yang kedua adalah merencanakan sosialisasi. Kita kan tidak semua sekolah itu mempunyai guru penggerak. Tidak semua sekolah mempunyai guru penggerak, sehingga mungkin percepatan implementasi kurikulum Merdeka itu kurang begitu cepat. Nah, maka dari itu saya ingin melakukan rencana sosialisasi mengenai Merdeka Belajar ini ke sekolah-sekolah yang mungkin belum mempunyai guru penggerak. Dan ditambah untuk mendukung itu juga sebagai langkah untuk percepatan implementasi atau penerapan PMM. Mengingat kota kita di Kabupaten Pati itu dianggap PMM-nya masih terlalu rendah. Sehingga yang sederhana sajalah, kita kepengen PMM itu percepatan, ada percepatannya. Terutama kemarin itu teman-teman itu banyak yang kesulitan itu di aksi nyata. Nah, aksi nyatanya mungkin kita bisa dampingi dari CGP itu, nanti kita kirim ke seluruh Pati, mungkin sekolah-sekolah tertentu, nanti kita melakukan percepatan untuk penerapan atau penyelesaian lah PMM itu. Mungkin itu saja Pak Triyono dan Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ahmad Sobiron untuk penyampaian visi misinya. Yudah santai saja ya, jadi tidak usah. Kemudian Bapak Muslim sama Pak Arif Priharsono, kalau sudah hadir mohon resen aja ya, biar tidak saya sebut berulang-ulang. Kemudian berikutnya Bu Yeni Komaria dari SMA Negeri 3 Pati, sudah hadir? Sudah, Pak. Oke, Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ibu Guru yang hebat. PGP, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 ini memang akan segera berakhir dengan terselenggarakannya Loka 9 di akhir minggu ini. Tapi harapannya nanti adalah setelah program ini berakhir, bukan berarti tugas kita sebagai guru penggerak itu berakhir juga, tetapi adalah awal mula perjuangan yang sebenarnya. Karena selama ini kita melakukan aksi kan sebagai tuntutan tugas di
setelah LMS itu berakhir, aksi nyata yang sesungguhnya lah nanti yang akan kita buktikan di sekolah masing-masing ataupun di lingkungan sekitar. Sehingga perjuangan kita untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesungguhnya itu masih sangat jauh sekali. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Yeni Humaria dari SMA Negeri 3 Pati, perwakilan dari kelompok PP Ibu Ika Pratiwi. Visi misi yang saya sampaikan pada malam hari ini, untuk visinya adalah mewujudkan komunitas guru penggerak yang kolaboratif, kreatif, inovatif, serta berprestasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang saya susun, yang pertama adalah menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru, baik itu di dalam sekolah secara intern ataupun guru-guru yang ada di Kabupaten Pati pada umumnya. Kemudian yang kedua, membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan terkait, karena pastinya apapun yang kita lakukan sebagai seorang guru akan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait, misalkan dinas pendidikan atau cabang dinas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan mengembangkan sama dalam implementasi pembelajaran yang berpusat pada murid, sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantoro bahwa kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh murid kita yang sekarang ini. Kemudian yang terakhir, peningkatan kompetensi anggota melalui berbagai kegiatan yang berkelanjutan. Jadi setiap kegiatan yang nanti akan dilaksanakan diharapkan tidak hanya di satu tempat saja stagnan, tapi akan ada kelanjutannya, sehingga program ini akan senantiasa berjalan, komunitas akan saling berkolaborasi, mendukung satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu menciptakan pembelajaran yang merdeka. Demikian penyampaian visi dan misi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Yeni atas. Kemudian berikutnya Putri Suharti. Putri Suharti. Sudah ada? Ya. Monggo, Ya. Bu. Terima kasih. Waktu kami berikan, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Triyono. Sebelumnya saya mohon izin untuk seperti biasa memberikan pantun sebagai perkenalannya. Ibu guru membuat mie. Kuahnya dicampur teri. Izinkan saya mengenalkan diri. Saya Tri Suharti dari SD Kebon-Turi. Di SD Oke, terima kasih. Di SD Kebon-Turi, saya menjabat sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu, ini perkenalan saya. Selanjutnya saya sampaikan visi saya. Jika saya nanti menjadi koordinator guru penggerak di Kabupaten Pati, visi saya adalah menjadikan Pati agen transformasi pendidikan handal dengan mengoptimalkan kopi ireng. Kopi ireng di sini akronim dari komunitas penuh inspirasi, inovatif, reflektif, dan ngajar kreatif. Untuk mewujudkan visi tersebut, tadi mau saya tambahkan gedi, jadi kopi ireng gedi, tapi takutnya salah persepsi. Gedi itu gerak dinamis, jadi kita bergerak dinamis, kedawan tak potong, jadi kopi ireng gitu. Oke, untuk mewujudkannya, yang pertama misi saya adalah menumbuh kembangkan komunitas guru penggerak yang menginspirasi, berbagi dan berkolaborasi bersama komunitas praktisi yang ada di sekolah melalui praktik baik pembelajaran. Itu karena tanpa ada praktik
pembelajaran kita tidak bisa menginspirasi sesama guru penggerak maupun komunitas yang lain. Yang kedua, agar kita menjadi transformasi pendidikan yang handal di Kabupaten Pati, saya akan menciptakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif, mengembangkan bakat dan minat murid secara harmonis untuk memperoleh profil pelajar Pancasila dan menjadikan siswa berkarakter. Ini adalah tujuan utama kita menjadi guru penggerak, membentuk karakter siswa dan berprofil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tadi, misi saya yang ketiga adalah menjaga konsistensi. Jadi kita harus konsisten sebagai guru penggerak untuk melakukan perubahan positif, long life learning demi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pati. Kita harus selalu belajar sepanjang hayat jika ingin menjadi transformasi pendidikan yang handal. Misi saya yang keempat yaitu reflektif. Jadi kita senantiasa membuka diri terhadap perubahan-perubahan paradigma pendidikan untuk menjaga kualitas prestasi hidup dan konsisten dalam memperbaiki diri agar lebih baik. Nah itu, jadi sesuai dengan visi saya, kita harus handal menghadapi semua perubahan yang ada di Indonesia. Misalnya seperti ini adalah kurikulum merdeka, kita pun harus berani membuka diri atas perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi sekarang ini. Yang kelima, saya akan mewadahi diskusi positif komunitas guru penggerak di Kabupaten Pati dalam menggunakan teknologi untuk mengajar kreatif, hingga proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan efektif. Makanya ada yang namanya IREM, mengajar kreatif, agar nanti pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Kita mewadahinya, membuat wadah bagi komunitas guru penggerak di Kabupaten Pati. Saling sharing lah. Yang keenam, untuk mewujudkan visi tadi agar menjadi transformasi pendidikan yang handal, saya akan membuat program kemitraan dengan dinas, instansi, lembaga guna kelancaran program komunitas guru penggerak Kabupaten Pati. Tanpa ada kolaborasi, tanpa ada kerjasama, kita tidak dapat. Oke. Terima kasih, itu visi saya. Sebelumnya saya tutup dengan pantun. Berjalan-jalan di atas barak, berpegang tangga berhati-hati. Ayo komunitas guru penggerak, majukan pendidikan di Kabupaten Pati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bu. Nggih. Selanjutnya Ibu Widayati. Cinilang. Oke, Ibu Widayati sudah ada? Halo Bapak, apakah suara saya sudah jelas? Iya, Ibu. Hidup Bu Wida. Monggo, nggih, silakan. Hidup. Mohon maaf saya tidak punya pantun saat ini untuk bersambung dengan Ibu Triharti. Terima kasih banyak Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke. Baik. Salam sejahtera. Terima kasih Ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait visi dan misi. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Widayati, biasanya saya dipanggil dengan Miss Wida, supaya tetap muda itu tadi ya. Kemudian saya seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Juwana. Saya berada di kelompok Ibu Ririn, dan fasilitator saya adalah Ibu Sriaton.
Baik, saya akan melanjutkan dengan visi yang telah saya susun. Jadi sebenarnya dalam hal ini ketika ada komunitas praktisi yang akan nantinya siapapun kita akan buat, Bapak Ibu, sebenarnya yang kita tuju adalah murid, tetapi kita sebelum kepada murid kita harus melewati guru tersebut karena guru adalah yang menjadi ujung tombak langsung yang membangun murid tersebut. Sehingga visi saya adalah membentuk komunitas belajar yang cerdas, kemudian terampil, humanis, nasionalis, untuk menciptakan guru serta siswa yang berprestasi melalui integrasi satu, intelektual, kemudian karakter luhur, dan juga potensi siswa. Nah, hal-hal ini tentunya berjalan dalam pembelajaran akademis dan juga non-akademis. Untuk mencapai visi tersebut, ada 4 misi yang telah saya susun. Yang pertama adalah memetakan aset komunitas pada bidang pedagogik, inovasi digital, pembangunan karakter. Dalam hal ini saya akan menggandeng atau menumbuhkan kembali kepramukaan, karena di dalam kepramukaan kita belajar tentang pengamalan Trisatya dan Dasar Dharma. Jadi siswa bisa kita lebih tingkatkan lagi terkait dengan karakternya. Kemudian ada kesenian dan juga sastra serta kewirausahaan. Hal ini saya anggap penting karena untuk mencapai pembelajaran yang holistik, jadi aspek-aspek aset komunitas tersebut yang perlu kita cari dari masing-masing anggota komunitas. Kemudian setelah itu, setelah menemukan aset komunitas tersebut sebagai kekuatan komunitas, saya ingin menyusun HOD. Di sini HOD adalah sebagai Head of Division. Jadi setiap bidang tersebut akan memiliki HOD sebagai ketua koordinator untuk masing-masing bidang. Setelah itu, kemudian saya akan mencoba untuk mengajak para HOD dan juga segenap anggota di organisasi untuk menjadi fasilitator pendampingan dan juga berbagi praktik baik yang sudah kita terapkan atau kita pelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, hal ini kita terapkan kepada guru atau mungkin instansi sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga SMK, seperti itu. Satu lagi mungkin yang belum kita capai adalah SLB, jadi mungkin nanti kita bisa memberikan pengimbasan juga ke sana. Okay. Selanjutnya adalah menyusun program pendampingan dan juga berbagi praktik baik secara konsisten tentunya. Jadi menurut jadwal kita akan buat secara konsisten, mungkin kalau tidak bisa seminggu sekali, setidaknya 2 minggu sekali, yang penting itu ada konsistensinya di situ. Kemudian selain itu berdasarkan dengan analisis kebutuhan setiap instansi. Jadi kita akan menyebar mungkin angket atau formulir untuk mengetahui apa hal-hal yang dibutuhkan pada masing-masing instansi, pada masing-masing level pendidikan. Setelah itu kita bisa melihat dari data tersebut untuk memberikan wujud nyata kita berdedikasi terkait dengan menumbuh kembangkan pendidikan atau mentransformasi pendidikan. Dan juga kita memperkuat nilai dan peran guru sebagai salah satu aset sekolah yang berhubungan langsung dengan pembelajaran siswa. Jadi hal ini kita akan gunakan kekuatan itu untuk bagaimana supaya guru-guru di tempat lainnya jika memiliki kendala mungkin bisa kita fasilitasi menggunakan aset yang kita miliki di komunitas ini. Selanjutnya yang terakhir adalah berkoordinasi dengan dinas pendidikan tentunya. Seperti yang disampaikan oleh Oke Bapak. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk bersama membuat kegiatan yang menampilkan hasil belajar siswa agar siswa lebih termotivasi untuk berdiferensiasi. Terima kasih banyak Bapak. Semoga hal ini bisa menjadi wujud transformasi pendidikan yang holistik. Terima kasih banyak. Oke, siap. Terima kasih Bu.
Makasih Bu Widayati. Selanjutnya Pak Ragil. Sudah siap atau Siap, belum? Pak. Sudah? Oh ya udah. Oke, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Triyono dan sesepuh-sesepuh di PP dan CGP ini yang luar biasa. Saya seperti remahan momogi di kaleng back paling pojok ya, dengan orang-orang yang luar biasa dan hebat, dan ya mendapat kesempatan seperti ini aja luar biasa. Jadi guru aja udah merupakan anugerah ya kan dari orang yang seperti ini gitu. Apalagi harus ada di sini untuk menyampaikan visi misi saya, Pak. Dan mau diakui memang menjadi guru penggerak itu suatu tantangan yang luar biasa, Pak. Di tengah sentimental di lingkungan kita bahwa wah yang ini guru penggerak, calon kepala sekolah semua bisa apa saja deh. Nah disitulah sebenarnya tantangan kita untuk di sini saling menguatkan satu sama lain, terutama kita tendang pantat-pantat guru-guru yang ya tidak mencerminkan guru yang baik, dan kita harus menggerakkan mereka untuk merevolusi pendidikan Indonesia. Tapi revolusi itu juga tidak bisa 1-2 orang, tapi kesulitan saudara-saudaraku di sini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan visi saya, Pak. Walaupun kayaknya prolognya besar, tapi sebenarnya visinya kecil tadi, Pak. Di sini visi saya adalah bersama-sama kita membangun ekosistem pendidikan yang menyenangkan dan bahagia, Pak. Karena saya yakin semua teman-teman di sini adalah guru-guru yang yang di sekolah itu menjadi tumpuan segalanya gitu loh. Jadi di sini mari kita berkegiatan, berkarya, kita menyulitkan tim untuk memerdekakan diri kita agar kita senang dan bahagia. Karena apapun yang dilakukan dengan bahagia pasti akan indah gitu kan. Untuk mencapai visi itu, maka salah satunya adalah saya ingin mengembangkan kita sama-sama mengembangkan potensi guru penggerak yang berdiferensi dengan beragam kegiatan yang menyenangkan. Karena di sini pun semua guru pasti berdiferensiasi, nggak hanya muridnya saja. Ada guru yang suka rujaan bareng-bareng, ada yang suka debat tentang isu-isu pendidikan, aliran-aliran pendidikan, terus kemudian hal-hal yang up to date tentang dunia pendidikan. Ada yang udahlah yang penting kita happy, seneng, kita jalan, kita healing. Tapi tetap ternyata di belakang mereka tetap berkarya gitu. Itu banyak saya temui di sini yang saling berdiferensi. Kemudian kita membangun sinergitas antar stakeholder pendidikan baik formal dan non formal, Pak. Karena ternyata komunitas yang sadar dengan dunia pendidikan itu nggak hanya yang lembaga formal, nggak hanya dinas terkait. Di Pati sudah banyak juga tumbuh komunitas-komunitas literasi, kemudian juga rumah-rumah belajar, rumah-rumah budaya, yang itu merupakan hal yang sebenarnya ini bisa kita manfaat ini. Yang penting happy gitu kan kita melakukannya, pasti akan indah pada waktunya. Kemudian yang ketiga menjaga kesehatan jiwa dan raga, Pak. Dari guru-guru penggerak yang ada di sini ini sangat penting, Pak. Apapun kalau sehat itu pasti kita akan menyelesaikannya. Tapi kalau kita sudah sakit atau apa, pasti isinya emosi, kerja, ajar guru yang tidak berpihak pada murid, karena kita sudah termakan emosi itu sendiri. Jadi di sini di dalam komunitas nanti kita menciptakan ekosistem yang gurunya sehat, bahagia, dan kemudian juga kita bisa membuat kegiatan-kegiatan bagi guru-guru muda nih kan. Karena sebenarnya saya mengamati ternyata guru-guru lalu saya itu kadang kurang lah untuk mendidik anaknya sehingga bisa mendidik anak orang lain tapi tidak bisa mendidik anak sendiri. Mungkin kita bisa bikin program satu hari, program ngomong bareng. Nah, itu untuk guru-guru muda yang anaknya masih bayi-bayi kecil-kecil. Sehingga kira pun merepresentasikan bahwa pendidikan di keluarga itu juga sangat penting gitu kan. Terus kemudian yang empat, menciptakan lingkaran yang positif dan bahagia untuk saling bekerja sama di lingkungan pendidikan di Pati untuk semua jenjang. Jadi kita fair lah, jangan tercampur lagi dengan politik-politik yang masuk dunia pendidikan dengan sistem-sistem kotor. Mari kita awali dari diri kita untuk ya kita fair, kita berjalan apa adanya, dari kesederhanaan untuk sesuatu hasil yang luar biasa. Jangan kita terpancing untuk melakukan hal-hal yang itu untuk membahagiakan diri kita sendiri tapi tidak membahagiakan orang lain. Karena kebahagiaan diri sendiri itu biasanya akan
mendatangkan banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Di sini kita banyak makan daging karena kita dapat tunjangan yang banyak. Tua-tua kita stroke, jangan. Yang penting di sini kita happy, kita banyak beraktivitas, kita berkarya, kita bisa senyum, dan kita awet muda. Kuncinya satu, tetap sehat dan bahagia Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Ragil, terima kasih untuk paparannya. Nggih. Kita lanjut ke Ibu Indri Fitriani. Ada Bu Indri? Oke, siap, Pak. Monggo. Siap, Pak. Bu Indri. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Triyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Indri Fitriani, asal dari SD Negeri Pogading, ada di Kecamatan Gembong. Kalau tadi banyak yang ada alias-alias Pak, tapi kalau saya jangan dialiaskan dengan yang namanya kebaya merah ya, karena kemarin saya memakai kebaya merah ya, nyon sewu ini. Saya garis bawahi dulu ya Bapak Ibu. Untuk kali ini saya merupakan perwakilan dari kelompok PP Bapak Zainal Abidin. Perkenankan saya membacakan sebenarnya visi misi dari teman-teman yang sudah tadi membacakan visi misinya itu sangat luar biasa. Saya rasa sudah mewakili dari beberapa teman atau visi kita untuk membentuk suatu komunitas yang benar-benar kita ingin hadirkan di Kabupaten Pati ini. Dari saya sendiri, ini visi yang akan saya usung yaitu menciptakan ekosistem komunitas yang kolaboratif dan menjadi agen perubahan pendidikan di Pati. Nah, kenapa saya mengambil visi ini? Karena saya menginginkan di misi ini menciptakan ekosistem komunitas yang kolaboratif terlebih dahulu. Jadi ketika kita membentuk suatu komunitas, saya rasa, mohon maaf, ada gangguan dari anak saya. Ketika membentuk suatu komunitas, jadi kita itu harus mensolidkan dulu komunitasnya itu seperti apa. Percuma kalau kita itu sudah punya visi misi yang berapi-api, tapi kalau di dalam satu komunitas itu kita tidak bisa berbaur dengan teman yang lain, lalu mengatur emosi kita, bagaimana kita melaksanakan kolaboratif yang solid dan benar-benar tangguh. Selain itu, saya juga berharap menjadi komunitas ini sebagai wadah untuk berbagi praktek baik antar anggota guru penggerak yang ada di komunitas itu melalui media sosial yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Jadi nanti ketika komunitas ini berhasil terbentuk, maka saya berharap itu ada satu kesatuan dari komunitas itu untuk membentuk sharing sharing praktek baik yang sudah kita laksanakan dari berbagai penjuru, kita tampung jadi satu, semua orang bisa mengirimkan praktek baiknya masing-masing, sehingga nanti setidaknya kita itu ada komunitas yang benar-benar bisa kita raih di Kabupaten Pati. Kita tidak perlu capek-capek ke kabupaten yang lain atau dalam nasional seperti itu. Yang ketiga yaitu sebagai wadah sharing session. Nah, ini untuk menemukan ide-ide kreatif bagi pendidikan yang berpihak pada murid. Ini saya rasa teman-teman CGP semua itu idenya sangat banyak. Ketika kemarin kita sempat berkolaborasi itu saja saya sampai bingung untuk menampung ide-ide itu, bagaimana kita mengemas ide itu menjadi satu kesatuan yang benar-benar menjadi puncak kita, menjadi apa yang benar-benar kita inginkan dari semua perwakilan CGP, lalu mencetak agen-agen perubahan baru dalam pendidikan. Nah, ini yang kita harapkan dari teman-teman yang benar-benar aktif, benar-benar mau untuk melakukan perubahan di dalam pendidikan. Kita ubah dari diri kita lalu di kabupaten kita dulu, sehingga kita bisa up ke luar kabupaten. Jadi kita menjadi satu sosok utama, menjadi pionir dalam perubahan dari Kabupaten Pati tentunya.
Lalu ada program yang kelima, misi yang kelima, yaitu pengembangan komunitas melalui kerjasama dan koordinasi dengan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Ini program jangka panjang saya, atau misi jangka panjang saya, jadi saya berharap nanti kita bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lain, sehingga kita tidak hanya stagnan di komunitas praktisi yang sudah kita bentuk, tapi kita bisa melebarkan sayap. Seperti itu. Yang terakhir yaitu membangun kemitraan dengan dinas pendidikan terkait. Nah, ini yang kenapa saya taruh di poin paling akhir, karena setidaknya kita itu membutuhkan dinas pendidikan yang terkait dengan kita itu untuk melegalkan kita, untuk sekedar kita, oh kita itu ada wadah yang benar-benar ada yang menampung kita. Jadi tidak hanya kita gelundung ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar ada yang mendampingi. Jadi waktu habis ya, terima kasih Pak Agustiawan. Itu yang dapat saya sampaikan visi misi. Saya berharap siapapun nanti yang akan terpilih, kita dukung sepenuhnya untuk menjadikan komunitas kita komunitas yang paling baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ibu Indri. Kemudian Bu Wahyuning. Sudah adakah Bu Wahyuning? Halo, Bu Wahyuning sudah ada? Belum? Kalau belum Pak Purwanto. Sudah adakah Pak Purwanto? Siap, ada Pak. Siap Bapak. Monggo waktu dan tempat kami silakan Bapak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto. Saya dari ujung utara Pati, dari SMK Negeri 1 Celupak. Saya mengampu mapel produktif teknik sepeda motor. Kemudian saya di bawah pendampingan Bapak Widyo Pranoto, laku PP saya. Dan kemarin saya ditunjuk untuk mewakili kelompok kami sebagai salah satu kandidat calon. Oke. Nah, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan visi saya. Jadi sangat simpel saja, saya ingin kita menjadi seorang guru penggerak yang merakyat. Merakyat itu adalah merdeka, aktif, dan menatap masa depan. Nah, kemudian untuk misi saya yang pertama itu mewujudkan dan mengaplikasikan konsep merdeka belajar, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi apapun yang kita lakukan dalam pembelajaran itu tujuannya adalah untuk murid. Kemudian yang kedua hampir mirip dengan yang disampaikan Pak Ahmad Sobiron tadi. Jadi kita ingin juga untuk memaksimalkan di portal PMM-nya. Karena seperti yang kita ketahui dari data juga bahwa pemanfaatan portal PMM itu masih tergolong rendah. Jadi itu yang perlu kita maksimalkan. Kemudian misi yang kedua itu aktif. Aktif ini adalah aktif dalam melakukan pengembangan diri dan orang lain. Jadi ini kami ambil dari kompetensi modul guru penggerak juga. Jadi harapannya setelah kita lulus menjadi seorang guru penggerak itu kita mampu mengembangkan diri sendiri dan juga orang lain. Semacam mungkin juga perlu diberikan sharing praktik baik. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama pendidikan CGP ini bisa kita tularkan juga ke teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum tergerak untuk ikut CGP atau bahkan mungkin belum diberi kesempatan untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kemudian misi yang terakhir itu siap menyongsong masa depan. Dalam hal ini karena kaitannya di era ke depan itu kita harus siap, mau tidak mau kita siap dengan era revolusi industri 4.0. Dan itu mau tidak mau juga kita harus melakukan digitalisasi pendidikan. Jadi kalau zaman dulu kita masih terbiasa dengan papan tulis dan sebagainya, bahkan di era-era kemarin mulai dari pandemi kita sudah terbiasa dengan melakukan Google Meet, Zoom dan sebagainya. Ke depan di era-era metaverse itu juga mau nggak mau kita dituntut untuk mampu menguasai hal tersebut. Nah itu yang jadi perhatian kita bersama dan secara tidak langsung juga kita tuntut untuk mengembangkan diri sendiri untuk bisa beradaptasi, dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan. Itu saja Pak yang saya sampaikan, singkat, padat dan jelas karena juga ini sudah
Lihatnya babak pertama udah mau berakhir ini Pak. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, makasih Pak Pur. Selanjutnya Bu Eri Gusnomo. Bu Eri sudah ada, Bu Eri? Bapak Eri, Pak. Bapak. Oh iya, Bapak Eri ada, Pak Eri? Siap. Oh ya, siap. Monggo Bapak, kami waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Gusnomo dari SD Negeri Gelur, Kecamatan Sukolilo, dan mendapat tugas sebagai kepala sekolah. Saya mewakili dari kelompok PP-nya Pak Ali Grufon, mendapat mandat untuk menjadi calon koordinator komunitas guru penggerak Kabupaten Pati. Adapun visi saya yaitu mewujudkan komunitas guru penggerak yang kolaboratif, kreatif, inovatif, dan kompeten berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Adapun misinya, yang pertama, menggerakkan komunitas belajar rekan guru di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Misi kedua, membuka ruang kolaborasi terhadap rekan sejawat untuk berbagi metode pembelajaran dan praktek baik dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional yang berdampak pada murid menuju profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif anggota komunitas dalam belajar dan berbagi bersama di dalam dan luar komunitas. Yang keempat, peningkatan kompetensi anggota melalui berbagai kegiatan berkelanjutan sesuai kebutuhan anggota komunitas secara kolaboratif. Yang kelima, menyelenggarakan pertemuan rutin anggota komunitas secara berkala. Yang keenam, membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam upaya melestarikan kearifan lokal untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketujuh, yang terakhir, mengembangkan komunitas melalui kerjasama dan koordinasi dengan perguruan tinggi, BPMP, BPGP, Dewan Pendidikan, organisasi profesi, dunia usaha, dunia industri, dan dinas instansi lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan program. Demikian tadi paparan visi dan misi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, makasih Bapak. Engko selanjutnya yaitu Pak Haris. Pak Haris sudah ada, Pak Haris? Oke, siap Pak. Oke, siap Pak Haris. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Bapak Ibu Guru PP CGP Angkatan 4 Guru, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat calon guru penggerak Angkatan 4 Guru. Pertama-tama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Haris Ari Prabowo. Keseharian saya mengajar di SMP 1 Atap Negeri 1 Sumbersoko untuk mata pelajaran bahasa Inggris dengan tugas tambahan lain. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan visi dan misi komunitas guru penggerak. Yang pertama, visi mewujudkan komunitas guru penggerak sebagai pusat keunggulan dalam membangun ekosistem pembelajaran berlandaskan nilai dan peran yang dimiliki demi terwujudnya profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar untuk Indonesia maju. Untuk mewujudkan visi tadi, di sini saya membuat 6 misi. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas nilai dan peran guru penggerak untuk dapat berkontribusi dalam komunitas belajar yang unggul melalui pengembangan profesi berkelanjutan yang berorientasi pada murid. 2. Mengembangkan inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. 3. Mewujudkan kolaborasi dalam implementasi pembelajaran berpusat pada murid dan program sekolah yang berdampak pada murid guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. 4. Membangun komunitas praktisi di dalam dan di luar sekolah melalui partisipasi aktif anggota
komunitas dalam belajar dan berbagi bersama. 5. Mengedukasi lingkungan belajar terkait praktik baik dalam komunitas melalui platform digital berbasis pembelajaran interaktif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kolaborasi dan kerjasama aktif dengan perguruan tinggi, kemudian BBPMP, BBGP, Dinas Pendidikan, serta organisasi profesi, serta dalam dunia usaha. Bapak Ibu, itu terkait dengan visi misi saya. Untuk mengakhiri penyampaian visi misi saya, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Pantun yang pertama, musim hujan, musim mangga, mangga jatuh di rumah tetangga. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua, tak terasa 1 tahun sudah bisa belajar bersama. Yang kedua, hari Minggu asiknya untuk healing bersama. Tak usah jauh-jauh, cukup pergi ke negeri Eropa. CGP Pati memang luar biasa berkolaborasi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Kurang lebih saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Selanjutnya Pak Ari Wibowo. Sudah ada Pak Ari Wibowo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar buat Bapak Ibu semua. Merdeka. Luar biasa malam ini ya. Kita mengajar maka kita ada. Itulah kata yang selalu bergejolak di dalam hati saya. Dan satu hal yang pasti, saya dilahirkan dari rahim seorang guru dan saya mengabdi menjadi seorang guru. Dan saya memiliki beberapa pengalaman yang cukup panjang untuk menjadi guru. Pertama, menjadi salah satu wakil kepala sekolah di Sekolah Indonesia Luar Negeri di Kairo. Kemudian menjadi guru di Sekolah Yayasan Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur. Kemudian menjadi guru di Yayasan Sugar Group Company, produk gula. Jadi pengalaman dan jejak rekam pengajar saya dari berbagai negara, di berbagai provinsi, di lintas sektor, dari sektor swasta maupun ASN. Dan sekarang saya mengajar menjadi guru di sekolah negeri SMP 1 Wedari Jaksa. Ada satu hal yang saya kutip dari Ki Hajar Dewantara di dalam setiap perjalanan saya adalah setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara benar-benar luar biasa, telah menginspirasi dan membuat saya memerankan tokoh Ki Hajar waktu pentas kolaborasi terpatri sampai hari ini. Sehingga satu kata yang pasti saya bisa bersama teman-teman untuk mengemukakan satu visi yang ada di dalam presentasi saya untuk malam hari ini, yaitu terwujudnya pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kemudian untuk misi membenahi peran dan nilai guru menjadi pendidik yang merdeka. Kita adalah manusia setengah dewa yang telah diturunkan ke dunia untuk memberantas kebodohan dan menerangi moralitas dari berbagai penjuru. Maka peran ini harus kita bawa. Karena kita memerankan peran-peran profetik yang luar biasa. Peran-peran kenabian. Kemudian yang kedua adalah merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Murid adalah sesuatu yang menjadi tujuan kita. Kemudian menjalin sinergi antar stakeholder pendidikan. Kita harus bisa berkolaborasi karena ini adalah eranya kolaborasi, bukan era kompetisi. Mari kita bersama-sama bersinergi antar berbagai elemen pendidikan di negeri ini. Kemudian yang keempat, berbagi praktik baik kepada guru dan murid dalam bidang pendidikan serta berusaha mewujudkan digitalisasi ekosistem pendidikan. Kita tetap menatap masa depan generasi anak bangsa yang lahir sudah memegang teknologi. Itu adalah aset terpenting yang harus menjadi modal dasar kita yang utama. Seperti itu visi dan misi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kutipan dari Ki Hajar Dewantara adalah setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, Terima kasih Pak Ari. Untuk Semangat Pak selanjutnya, Ari. oke, Ibu Luciana, sudah adakah Bu Luciana? Siapa? Oke, Ibu Luciana. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apakah semangat mendengarkan suara saya? Masih, Bu. Masih Bu. Taruh. Semangat Bu Lucy. Ya, Bapak Ibu semuanya, merupakan suatu kebanggaan bagi saya berada di tengah-tengah ruang meet ini bersama Bapak Ibu guru hebat. Kalau yang tadi Pak Ari begitu hebatnya track recordnya, maka saya adalah guru yang biasa saja. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri, nama saya Luciana. Saya sehari-hari bekerja di SD Negeri Swaduk 02. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan visi saya yaitu B4. Bergerak, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya. Nah, visi yang saya usung dari kelompok PP saya yaitu Ibu Sumarni. Yang pertama adalah menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Selanjutnya dimulai dari menggerakkan komunitas di sekolah saya sendiri sehingga menjadikan pelopor untuk sekolah-sekolah yang lain meniru untuk menggerakkan komunitas belajar di sekolah mereka masing-masing. Yang kedua adalah menyelenggarakan pertemuan rutin untuk meningkatkan partisipasi aktif antar anggota komunitas. Nah, ini sejalan dengan pengalaman pribadi saya ketika menghadapi Lokarya ke-7 itu kita mengadakan latihan yaitu yang tergabung dalam pentas kolaborasi. Dari situlah kita mengadakan latihan rutin selama 1 minggu sekali. Nah, saya yang awalnya tidak begitu mengenal Bapak Ibu CGP yang tergabung dalam komunitas dalam pentas tersebut, ketika bertemu secara rutin itu akan menimbulkan chemistry supaya lebih akrab sehingga ketika sudah terbentuk chemistry maka akan terjalin kolaborasi dengan baik. Yang ketiga adalah peningkatan nilai dan peran guru penggerak. Tidak dipungkiri bahwa sudah setahun lamanya kita menjadi guru penggerak dan tibalah saatnya kita di penghujung pendidikan guru penggerak ini, maka sebaiknya nilai dan peran guru penggerak ini semakin ditingkatkan dari yang awalnya hanya beberapa nilai dan peran yang kita kuasai, maka di akhir ini semuanya bisa tercover oleh diri kita. Selanjutnya adalah berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, berinovasi di sini adalah menciptakan pembelajaran diferensiasi, sosial emosional, sehingga perubahan pembelajaran menjadi menyenangkan dan anak-anak menjadi betah ketika berada di sekolah. Dan yang terakhir adalah menggandeng dinas terkait untuk bekerja sama demi kelancaran program komunitas saya. Karena untuk SD dan SMP, dinas pendidikan atau kepala dinas kita itu merupakan atasan langsung dari kita. Karena yang terbaru, sekolah dasar itu menjadi unit pelaksana teknis. Jadi mereka itu sebagai penaung langsung untuk sekolah kita, begitu. Bapak Ibu, demikianlah visi dan misi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Ibu Luciana. Kemudian Ibu Dora. Ibu Dora masih ada siap? Sudah, Pak. Oke, monggo waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Iya, terima kasih.
Terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Resiana Wijayanti. Saya guru SD Negeri Patilor 02. Kebetulan saat ini saya mengajar di kelas 1B. Sudah malam ya, saya langsung aja. Visi saya di sini yaitu mewujudkan komunitas sebagai wadah untuk kita sebagai guru penggerak dapat berbagi knowledge yaitu pengetahuan, experience, pengalaman, serta best practice, praktik baik dalam proses pembelajaran untuk mencetak peserta didik yang cerdas dalam berpikir, sub-inman, and berprofil pelajar Pancasila. Kemudian misi yang akan saya usung yang pertama, mendorong aktivitas dan kreativitas secara optimal kepada seluruh komponen anggota, khususnya guru penggerak. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan knowledge sharing agar tercipta interaksi edukatif untuk meningkatkan kinerja sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan. Yang terakhir, menerapkan learning by doing dengan membuat maupun mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sebagai guru. Sekian Bapak, visi dan misi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, masih ada 3. Kemudian tadi Pak Arif Priharsono izin karena sedang di perjalanan dan HP-nya kemudian juga lowbat. Kemudian Pak Muh Muslim. Sudah ada belum Pak Muh Muslim? Halo? Bapak Muh Muslim, adakah? Tidak ada. Kemudian Ibu Wahyuning. Sudah ada atau belum bisa hadir? Oke. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Perlu diingat oleh teman-teman semua, teman-teman yang menjadi kandidat koordinator ini bukan yang terhebat, tetapi yang mau bekerja lebih. Karena memang dia ditugasi teman-temannya untuk menjadi calon pengurus koordinator. Berarti memang dia mau tersiksa lah untuk tugas tambahannya. Karena memang menjadi pemimpin itu menjadi orang yang pesakitan, harus mampu membagi waktu, pikiran, dan lain sebagainya. Jadi kita acungi jempol kepada 21 calon pengurus ini karena kesediaan panjenengan semua kebahagiaan buat kami. Kemudian Bapak Ibu, karena ada sebagian teman kita yang belum bisa menyaksikan, mohon nanti panjenengan bisa ngisi Google Sheet yang sudah kita share. Supaya apa? Supaya teman-teman kita lebih mengenal, kita saling mengenal, lebih mengenal jenengan semua, lebih saling mengenal, biar media yang kita ada, nanti record ini juga kita record dan akan kita share juga ke jenengan semua. Jadi teman-teman yang belum bisa mengakses, bisa mengakses. Kemudian untuk link Gmail-nya juga sama, teman-teman yang lain juga bisa mengakses. Gitu Bapak Ibu. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui pemberitahuan bahwasanya besok itu masa tenang. Silahkan panjenengan bersosialisasi dengan sesama teman-teman. Kemudian nanti di hari Rabunya ini kita waktu dari jam 8 sampai jam 12. Untuk link kami akan susulkan nanti jam 7 atau jam 7.30 di hari Rabu akan kita share dan segera vote supaya hasil bisa kita share. So, kalau sudah di-share, ketiga besar ini bisa mempersiapkan lagi terkait dengan visi misi yang akan disampaikan di Loka 9. Kemudian yang terakhir untuk Loka 9 Bapak Ibu, untuk dress code-nya nanti Bapak Ibu akan memakai jas hitam dan kaos merdeka yang sudah dibagikan. Jadi semua PP dan CGB nanti berpakaian jas hitam dan kaos merdeka yang sudah dibagikan di Loka 8 kemarin. Seperti itu Bapak Ibu, pelaksanaannya untuk pagi jam 8 sampai
jam 11:30 itu nanti akan kita kelas klasikal di kelasnya masing-masing. Kemudian setelah Jumatan nanti kita di ballroom bersama-sama menyaksikan visi misi, dan tanya jawab ini maksimal cuma 2 penanya mungkin supaya tidak melebar kemana-mana. Kemudian untuk vote-nya nanti insya Allah akan kita laksanakan secara manual biar panjenengan juga merasakan sendiri maju ke depan dan nyoblos dan lain sebagainya, lebih bukannya tidak modern ya, tetapi memang harapan kita jenengan lebih bisa memaknai lah seperti itu. Oke. Kemudian untuk ini ada yang tanya untuk hijab, kalau hitam juga oke ya, nanti biar hitam biar gitu, jadi biar bersama-sama, dan nanti insya Allah nanti juga akan ada pengukuhan setelah terpilih pengurusnya, nanti akan kita kukuhkan dengan dinas terkait, jadi supaya bisa seragam semua lebih bagus. Saya kira itu Bapak Ibu semua, sekali lagi yang pertama ini direkam, nanti akan kita share rekaman panjenengan, supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat, mengakses dari jenengan. Kemudian yang kedua, nanti di hari Rabu kita akan melakukan e-voting untuk memilih 3 terbesar atau terbanyak. 3 terbanyak vote-nya akan kita beri kesempatan kepada di hari Jumat lokasi 9 untuk menyampaikan visi misi di ballroom. Bu Nur Cahyati, ada yang mau ditanyakan, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi mengenai warna hijab itu, apakah memang itu memang harus hitam gitu kan? Kalau saya boleh usul, bagaimana kalau dengan warna yang cerah seperti warna pink itu Pak? Jadi lebih kelihatan lebih cerah, lebih segar seperti itu Pak. Dan warna pink itu kan juga sebagian besar punya, karena itu adalah seragam pada hari Rabu. Demikian Pak, terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya, karena saya itu juga enggak ini ya. Nah, namanya orang cowok itu kalau pakaian cuma hitam gitu, cuma nggak ngerti modenya nanti bagusnya seperti apa. Nanti ibu-ibu aja lah, ibu-ibu aja monggo disepakati. Tetapi untuk jasnya, kemudian untuk pakaian lainnya tetap hitam. Kalau jilbab monggo lah disepakati seperti apa. Tapi harapan saya jangan warna-warni, jangan warna-warni karena nanti dilihat ketika difoto dan lain sebagainya kurang enak dilihat. Gitu, saya kira itu Bapak Ibu. Sekali lagi yang perlu saya tegaskan sebelum kita tutup dan melihat bola. Yang pertama, rekod ini akan kita kirim ke link masing-masing grup CGP. Kemudian mohon kepada 21 calon pengurus ini nanti akan mengisi Google Sheet yang sudah kita share. Kemudian di hari Rabu jam 8 sampai jam 12, teman-teman untuk melakukan vote. Kemudian yang di Loka tanggal 25 hari Jumat, ini nanti dari pagi sampai siang itu kita kelas klasikal di kelompoknya masing-masing, di kelasnya masing-masing, baru setelah sholat Jumatan nanti jam istirahat siang itu baru kita ngumpul jadi satu di ballroom untuk melakukan pemilihan. Saya kira itu Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Bu Nur, monggo, apalagi Bu? Sampun Pak, sudah, terima kasih. Kalau sudah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi 21 calon ini bukan tetapi yang mau menambahi beban dirilah untuk lebih mengkoordinir panjenengan semua. Jadi kita kasih support yang bagus untuk 21 teman kita yang mau tersiksa ke depannya, tetapi harapan saya karena memang visi misi yang disampaikan tadi bagus-bagus sekali. Saya pribadi sangat bangga sekali dengan panjenengan semua, dan buatlah momen ini jangan sampai ada grace dan lain sebagainya, karena kita maknai sebagai senang aja lah, kita bahagia, gembira, ria saja dengan lakukan vote dan lain sebagainya. Dan selamat ya nanti berdemokrasi di hari Rabu. Saya kira itu Bapak Ibu, karena waktu sudah malam. Terima kasih atas partisipasinya.
Maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.